kajian kita Al-Hikmatu Rabi'ah Minal Hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari qala arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka angka la taqum bihi li nafsika, yang artinya istirahatkanlah dirimu, istirahatkanlah pikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu, sebab apa yang sudah dijamin oleh Allah tidak usah kau sibuk memikirkannya. Sebagai seorang hamba wajib dan harus melulu mengenal kewajiban, sedang jaminan ataupun upah itu di tangan majikan. Maka tidak usah risau memikirkan perasaan untuk mengatur, karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak tiba atau terlambat, sebab ragu terhadap jaminan Allah tanda kurangnya iman. Jadi tugas kita ini diciptakan oleh Allah itu hanya untuk melakukan kewajiban. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Kewajiban kita hanya untuk disuruh mengabdi kepada Allah. Yang dituntut oleh Allah itu jauh lebih berfaedah daripada mengejar apa yang dijamin oleh Allah. Maka oleh sebab itu maksud dari minat tadbir. Tadbir itu artinya mengatur. Jadi kita tidak boleh mengatur. Maka Ibnu Athaillah mengatakan tadbir itu adalah tadbiruka su'uan wa kanu 'alaiha fil mustaqbal. Jadi tadbir itu adalah engkau merencanakan perkara-perkara di masa yang akan datang. Dan kita semua makhluk hidup pasti punya rencana. Rencana ini ada yang dicela, ada yang dipuji oleh Allah. Rencana-rencana kita ikut mengatur apa yang sudah diatur oleh Allah itu dicela. Ada yang pertama yaitu tadbirul mazmum, rencana yang dicela oleh Allah. Yang kedua tadbirul mahmud, rencana yang dipuji oleh Allah. Nah, lalu rencana apa saja yang dicela oleh Allah? Jangan-jangan kita selama hidup ini punya rencana dicela oleh Allah. Yang pertama, kitab ini mengatakan merencanakan atau mengatur tentang suatu rencana tentang keagamaan ataupun keduniaan dan memastikannya itu terjadi, maka itu dicela oleh Allah. Kita punya rencana untuk bertemu, merapatkan tentang keagamaan, berdiskusi tentang agama, tapi kita merencanakan itu dengan memastikan dan tidak mengucap insya Allah, maka itu dicela. Jadi kita dituntut untuk selalu merencanakan sesuatu itu baik dalam bidang agama maupun bidang keduniaan. Jangan lupa kita harus akhiri dengan insya Allah. Yang kedua, kita merencanakan atau mengatur tentang keadaan keagamaan ataupun keduniaan. Lalu kita tidak menyerahkan tentang kekuasaan diri kita kepada Allah. Tidak menyerahkan kelemahan kita kepada Allah. Tidak menyerahkan semua rencananya itu di sisi Allah. Itu juga dicela. Tadi yang pertama tadi merencanakan keagamaan ataupun urusan dunia, memastikannya itu dicela.
Ini dia telah mengatakan insya Allah, tapi dia tidak menyerahkan urusannya, rencananya kepada Allah, juga dicela. Maka setelah kita mengatakan insya Allah, harus diiringi dengan ucapan yang lain. Insya Allah bi khaulillahi wa quwwati. Semoga Allah mengizinkan. La haula bi haulillah wa quwwati. Tidak ada daya upaya tanpa seizin Allah. Jadi insya Allah tidak cukup. Jadi harus diikuti dengan insya Allah bi khaulillahi wa quwwati. Yang ketiga, kita merencanakan dalam urusan agama, tetapi kita melalaikan kewajiban. Contoh, kita sedang merapatkan sesuatu tentang agama, tetapi kita melalaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu juga tidak dibolehkan. Kita sedang rapat merencanakan acara Maulid Nabi. Ada kewajiban kita tinggalkan. Azan berkumandang, kita sia-siakan saja, kita lalaikan saja. Nah, kewajiban kita, apa yang dituntut oleh Allah, walaupun kita sedang merapatkan, mendiskusikan tentang agama, tapi melalaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita, dicela oleh Allah. Nah, tidak boleh. Dalam urusan agama, apalagi dalam urusan dunia. Bercerita tentang urusan dunia, pekerjaan kita lebih banyak melalaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Contoh, kalau kita berdagang, banyak orang yang berdagang meninggalkan sholat. Betul tidak? Dia merasa kalau dagangannya itu, warungnya, tokonya itu ditutup, rezekinya berkurang. Padahal tidak ada sedikit pun rezeki itu berkurang, walaupun kita tutup untuk melaksanakan kewajiban apa yang Allah tuntut kepada kita. Walaupun kita tutup 3 hari, itu tidak akan bisa menukar rezeki kita. Dan tidak mungkin tertukar, tidak mungkin berkurang. La yamutu hatta yastakmila rizqah. Tidak akan mati kita sebelum rezeki kita habis. Ini janji jaminan Allah. Jadi kita harus wajib mendahulukan kewajiban daripada bersusah payah mencari apa yang sudah dijamin oleh Allah.